Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan, konsep guru dan konsep murid menurut para ahli dan menurut Al-Quran. Yang pertama, ada tujuan pendidikan menurut Al-Quran. Tujuan pendidikan menurut Al-Quran adalah untuk mengembangkan kesadaran spiritual, moral, intelektual, dan sosial individu agar dapat mencapai potensi tertinggi dalam kehidupan. Pendidikan menurut Al-Quran menekankan pentingnya pengetahuan, akal, dan keadilan. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut John Dewey, seorang filosof dan pendidik terkenal yang berpendapat bahwa pendidikan adalah proses pengalaman yang melibatkan pemecahan masalah dan pembelajaran melalui pengalaman. Yang kedua yaitu ada Benjamin Bloom. Ahli psikologi pendidikan ini mengembangkan taksonomi Bloom yang menetapkan tujuan-tujuan pendidikan dalam bentuk hierarki dari pengetahuan dasar hingga kemampuan analisis dan sintesis. Yang ketiga ada Abraham Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow memasukkan pemenuhan kebutuhan pendidikan sebagai faktor penting. Tujuannya yaitu adalah memenuhi kebutuhan individu sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka. Yang kedua ada konsep guru atau pendidik menurut Al-Quran. Al-Quran memberikan beberapa pandangan dan pedoman mengenai konsep guru atau pendidik. Beberapa ayat dalam Al-Quran menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, pembelajaran, dan pengajaran Islam sangat menghormati kedudukan dan potensi guru, sebagaimana orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Guru adalah orang yang memiliki tugas untuk mendidik dan membagikan ilmu kepada orang lain, sehingga potensi guru juga kerap disebut sebagai pendidik. Selanjutnya yaitu ada konsep guru atau pendidik menurut para ahli. Yang pertama ada menurut John Dewey mengemukakan bahwa guru adalah seorang fasilitator pembelajaran yang harus mendorong siswa aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada menurut Benjamin Bloom. Menurutnya guru harus mendorong siswa mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan memberikan panduan dan penilaian yang tepat. Selanjutnya yaitu menurut Paulo Freire. Menurutnya, guru harus memungkinkan siswa untuk memahami realitas mereka dan menjadi agen perubahan sosial. Yang terakhir, ada konsep murid atau peserta didik menurut Al-Quran. Dalam Al-Quran, istilah murid atau peserta didik tidak digunakan secara khusus. Namun, konsep pembelajaran, ilmu, dan pendidikan sangat ditekankan dalam Al-Quran. Konsep peserta didik menurut Al-Quran mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama ada pencarian ilmu. Al-Quran mendorong peserta didik untuk mencari ilmu dan pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu ketaatan dan kedudukan. Peserta didik diajarkan untuk taat kepada Tuhan dan mematuhi ajarannya. Yang ketiga ada pengembangan akhlak moral. Al-Quran menekankan pentingnya pengembangan akhlak yang baik termasuk sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Yang selanjutnya ada konsep murid atau peserta didik menurut ahli. Yang pertama ada Jane Piaget. Peserta didik adalah konstruktor aktif dari pengetahuannya sendiri. Ia menekankan tahap-tahap perkembangan kognitif dan bagaimana peserta didik memahami dunia di sekitarnya. Yang selanjutnya ada John Dewey. Peserta didik harus aktif dalam proses pembelajaran. Mereka harus terlibat dalam pengalaman nyata dan memecahkan masalah untuk mengembangkan pemahaman mereka. Yang terakhir ada Benjamin Bloom, mengembangkan taksonomi pendidikan yang mencakup 3 tanah, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini mengartikan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga perasaan dan keterampilan.